Selamat bertemu Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih. Pada katekesi singkat hari ini kita mau bicara tentang sakramen baptis. Kita tahu dalam situasi normal yang punya wewenang untuk baptis, memberikan sakramen baptis ialah kalangan hierarki, yakni uskup, imam, dan diakon kalau diberi wewenang khusus dari uskup. Tapi bagaimana kalau keadaan tidak biasa atau keadaan darurat? Artinya, kita tidak bisa menjangkau, tidak bisa mendapatkan pelayanan imam pada saat tertentu karena mungkin jarak kita terlalu jauh. Sementara orang yang mau dibaptis, entah itu pasien atau itu orang yang kita kenal atau anggota keluarga kita, itu sudah keadaan hampir meninggal. Perkara menit dan detik saja. Bagaimana? Masih harus menunggu imam, menunggu uskup, atau menunggu diakon? Dan kalau mereka datang, sudah terlambat. Maka, pada saat seperti itu, di mana kita tak bisa menjangkau imam karena jarak terlalu jauh, atau mereka sendiri ada tugas lain di luar yang tak bisa dihubungi saat itu, maka gereja mengizinkan demi keselamatan dan kebaikan orang yang ingin menjadi Katolik itu, gereja mengizinkan awam Katolik, bahkan yang tidak Katolik sekalipun, boleh membaptis orang tersebut. Sekali lagi, demi keselamatan jiwa dan demi kebaikan orang tersebut. Dalam kondisi darurat seperti itu. Kita awam biasa, atau kita yang tidak Katolik sekalipun, boleh membaptis asal memakai materi yang tepat dan rumusan baptis yang tepat. Apa materi yang tepat itu? Air jernih, air yang segar. Entah itu dari botol aqua, atau dari air ledeng, atau dari air sungai. Yang jelas air yang jernih. Yang kedua, kita memakai rumusan yang tepat, seperti yang dipakai oleh para hierarki. Kita sebut nama orang kudusnya. Kalau dia laki-laki, dia pilih entah nama Petrus, Andreas, atau Yakobus, atau apapun. Yang perempuan, saya Maria, atau Margareta, atau Lucia, atau siapapun. Nah, caranya sama seperti imam membaptis. Si pembaptis menuangkan air segar itu ke dahi dari orang yang mau dibaptis sambil memakai rumusan tadi. Petrus atau Maria, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baptisan itu sah. Sama sahnya seperti dibaptis oleh imam atau uskup atau diakon. Tapi sekali lagi harus dikatakan dalam kondisi darurat, bukan dalam setiap situasi yang biasa. Nah, setelah selesai membaptis, kita nanti laporkan hal itu ke paroki di mana tempat itu berada, supaya dicatat dalam buku baptis dan orang itu tercatat sebagai anggota gereja Katolik yang sah mulai saat itu. Ya syukurlah seandainya setelah dibaptis ia dapat sembuh kembali, sehingga ia bisa memperdalam imannya dan katekese dengan pengajaran-pengajaran dalam praktek sebagai seorang Katolik yang sudah sah. Tapi seandainya dia sudah setelah dibaptis dia berpulang sebagai anak Allah yang telah diselamatkan, yang telah dibersihkan dari segala dosa dan kesalahannya. Jadi, saudari-saudara terkasih, semoga pengetahuan ini, pengajaran ini berguna bagi kita, kebanyakan kalangan awam, yang kadang-kadang tidak mengerti bahwa kita dalam kondisi darurat seperti itu punya juga wewenang khusus seperti para imam atau hierarki. Kadang-kadang ada orang yang tidak sempat menerima baptisan karena kekurang tahuan kita. Jadi semoga mereka yang sungguh-sungguh dalam keadaan darurat dapat tertolong karena kita semua mempunyai peran dalam penyelamatan jiwa mereka. Amin.